sesuatu rahatun yang menggembirakan tunalika irabbihi, ya, kecuali pada saat berjumpa dengan Allah. Nih, sementara orang-orang munafik itu takut kalau berjumpa dengan Allah. Ya, orang munafik itu merasa berat kalau berjumpa dengan Allah. Nah, di sini dikatakan laisa lil mu'mini, tidak ada atas orang mukmin rahatun, kegembiraan dunalika irabbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisa asyara, bab yang ke-13, fi fadilatis shaum, menerangkan tentang keutamaan puasa. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, telah berfirman Allah subhanahu wa taala, as-saumu li, puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan padanya. Jadi puasa itu langsung ditujukan kepada Allah. Makanya sangat istimewa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu yang atas dulu. Nah, yang atas itu namanya, ya, matannya, ya. Sedangkan bawah itu syaratnya, penjelasannya nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisa ini, bagi orang yang berpuasa, farhatani, memiliki dua kegembiraan, ya, farhatani yafrahu bihima, di mana ia akan bergembira dengan keduanya. Ya. Jadi lisa ini farhatani yarfahu, ya, yafraha bihima. Farhatun, kegembiraan yang pertama, inda iftarihi, pada saat berbuka puasa. Maka perhatikan di sini, alamatu makbulan min shaimin, tandanya diterimanya para, ya, pelaku daripada ibadah puasa. Jadi inda iftarihi, pada saat berbuka itu dia itu yafraha, senang. Dan tandanya puasa rusak ketika berbuka tidak senang. Itu tanda yang gampang, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa farhatun, sedangkan kegembiraan yang lainnya yaitu inda, pada saat liqa'i rabbihi, berjumpa dengan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nanti bertemu dengan Allah, orang yang puasa itu akan diberikan kemuliaan. Kemudian berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaimi. Nek cara Jawane la khalufu ababe. Berarti ababe, bahasa Indonesianya ababe ya. Bau mulutnya gitu ya. Itunya, makanya bahasa Jawa itu unik, ya. Bahasa Jawa itu kosakatanya itu banyak banget, ya. Satu kata aja ini bisa macam-macam, ya. Ini maknanya satu, tapi, ya, bentuknya itu macam-macam. Tertawa itu kalau bahasa Indonesia. Nek Jawa guyu. Guyu itu ketika giginya kelihatan. Nah, nyengir itu mandan separuh bibirnya diangkat, separuh tidak, nyengir. Meringis. Meringis itu, ya, menampakkan gigi karena nyeri itu, mesem, menjep, manyun. Ya, itu satu, ya, satu makna. Makanya termasuk, ya, unik bahasa Jawa itu. Kayak beras, ya. Kalau bahasa ini kan cuma beras. Kalau beras yang
hancur menir. Kalau lebih halus lagi gelepong. Gelepong gitu ya. Kalau beras yang masih dalam bentuk padi, pari. Gabah ini. Jadi kembali lagi di sini, qala sallallahu alaihi wasallam, la khulufu. Ya. Jadi bau mulutnya, ya. Di sini bau mulutnya, waladzi nafsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di situ sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, saya bersumpah dengan itu semuanya. Jadi la khulufu famisa ini adyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan harumnya minyak misik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil khanimatil baridah. Nah, sekarang kita baca sarahnya dulu ya, bawah. Babus itu asal fi fadilatis shaum. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala fima hakahu anhu nabiyuhu, fima mengenai sesuatu, hakahu yang dia itu menceritakan, ya, anhu atas hikayat atau cerita tersebut, nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu hasanatin, setiap kebaikan di situ bi asyri amsalihah, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati, hingga 700 dhi'fin, kelipatan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah SWT. Wa ana, dan aku sendiri ajzi bihi, yang akan membalas daripada pahalanya. Maka di sini jamaah rahimakumullah, ketika kita mempersembahkan puasa kita, ingat, puasa kita ini dipersembahkan langsung kepada penguasa jagat ini. Subhanallah. Nih, kita mempersembahkan sesuatu kepada penguasa lingkungan aja, ya. Ini penguasa lingkungan aja itu. Nih, dari tingkat RW RT itu sudah, lurah itu sudah istimewa. Nah, ini kepada Allah. Maka mari jamaah rahimakumullah, jauh hari sebelum kita memasuki bulan puasa, ingat, ya, persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada fil Ihya, sebagaimana diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala al hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi, wal farqu bainahu wa bainal Qur'an, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an, annal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an, nazala lil i'jazi, itu diturunkan sebagai i'jazi, mukjizat, bil aqsari, ya, dengan surah bi aqsari suratin, dengan surah yang paling, ya, aqsari, paling pendek, bi khilafi, ya, berbeda halnya dalika, ya, dengan hadis qudsi. Fa innahu laisa lil ijazi, itu bukan mukjizat, ya. Wa kullu minal Qur'ani, dan setiap yang dari Al-Qur'an, wal ahadisi, dan hadis-hadis, yuta'abbadu bi qiraatihi, maka diperhitungkan sebagai ibadah ketika membacanya. Jadi kita baca ini kitab ini, ya, ini menyimak termasuk sama saja simakan Quran. Itu dikatakan as-saumuli, yang dimaksud puasa bagiku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalas, ya, padanya, bi fathil hamzah, itu dengan difathahkan huruf hamzahnya, ini wasukunil ya,
dan disukunkan ianya, yakni jazahu katsiran. Balasannya itu sangat banyak. Min ghairi ta'yinin limiqdarihi. Dengan berlimpah tanpa dapat ditentukan ukurannya. Itu pahala puasa. Itu pahamnya di sini ya. Jadi jamaah rahimakumullah, bi fathil hamzah itu ajzi, itu mengandung makna bahwasanya pahala puasa itu jazahu katsiran. Balasannya sangat banyak sekali, min ghairi ta'yinin limiqdarihi, tanpa dapat ditentukan, diukur atas jumlahnya. Wakila, dan dikatakan makna dalika, makna itu an-nasyama, sesungguhnya puasa, ahabbul ibadati, itu ibadah yang paling didemeni, ilayya, itu atasku, wal muqaddamu indi, dan paling terdekat di sisiku, kata Allah itu. Jadi ibadah paling didemeni oleh Allah itu puasa. Kenapa demikian? Karena orang puasa secara otomatis setidaknya itu masuk dalam ranah tingkatan ihsan. Anta butallahi ka'annahu tarah fa ilam takun tarahu fa innahu ya. Perhatikan di sini, jangan santri jangan sampai nggak ngerti gitu. Jadi santri jangan sampai munafik, jangan sampai inda iqbaliha wa duburiha khilafatan, antara di depan dengan di belakang beda. Karena apa? Puncak daripada agama, rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan itu. Nah, ihsan itu paling tinggi, yaitu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Apabila tidak mampu melihat Allah, fa innahu yarah. Allah melihat kita. Nah, kalau dilihat oleh Allah pasti harus hati-hati. Kenapa demikian? Karena Allah itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Ingat-ingat tuh, Allah itu la tudrikul absar, tidak bisa dijangkau dengan penglihatan apapun. Makanya ayat ini biasanya kalau dalam ilmu kanuragan biasanya dijadikan ajian panglimunan atau disebut asma huruf. Nih, kalau sampan baca aja lah. Baca tapi 1000 hari Udah nggak usah banyak-banyak 7 kali setiap habis sholat sama baca Yasin nama ini. Kalau sudah 1000 hari insya Allah buahnya sudah netes gitu. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa dijangkau dengan pandangan apapun, tapi Allah menjangkau semua pandangannya, karena Allah itu zat yang latiful khabir, yang maha lembut lagi maha mengawasi. Itu kalau sahabat mau jalan, saya ijazah ini. Kalau mau jalan, mau pergi jauh, 7 langkah jangan nengok, baca itu tanpa nafas kalau bisa. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Nah, kalau naik motor atau naik mobil itu seukuran 7 putaran roda. Tuh. Gitu. Kalau kemudian uluk salamnya jadi uluk salamnya itu assalamualaikum, tapi ke arah kanan assalamualaikum itu. Assalamualaikum itu ke arah rumahnya, baru berangkat. Ingat-ingat itu latih sidik-sidik loh. Kadang-kadang santri bekok kalau nantok ini ingat-ingat Insya Allah manfaat. Nah, kemudian kemarin sudah ini hatinya surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Baca 222 41 subuh jangan putus. Kalau misalnya nggak mampu subuh karena kerja, silahkan tengah malam. Itu insya Allah sesuatu yang nggak ngenakin tidak akan datang.
Itu kalau punya hajat insya Allah digampangin. Monggo yang punya hajat besar yang dibaca. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Terus syukur-syukur di situ diawali sholat hajat. Kemudian wiridannya baca ya hamdalah sholawat. Kemudian ucapin ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir 222. Kenapa demikian? Karena perhatikan di kitabnya itu. Itu dikatakan wal annal Quran, sesungguhnya Quran nazala lil ijazi. Ya. Diturunkan itu untuk mukjizat. Nah, isi daripada mukjizat apa? Nih, mukjizat itu akan berbuah kayak onak ketika diyakini. Nah, dengan keyakinan itu akan menimbulkan apa? Kekuatan. Ya, ta'aya. Nah, di situ. Jadi kalau nggak diyakini ya nggak akan muncul. Ya. Jadi silakan itu. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran apabila dibaca betul-betul ya akan menghasilkan fadilah. Nah, mana kalau misalnya Nabi gitu loh. Nabi ngajarin a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kalimat daripada aku berlindung kepadamu dari kalimatmu yang sempurna. Kalimat yang sempurna yaitu Al-Qur'an. Nah, di situ kalau misalnya kita benar-benar ya ngucapin kalimat sempurna, contoh ini ya kalimat sempurna itu yang mengacu kepada kalimat sempurna bismillahi ya, dengan menyebut nama Allah. Kemudian ucapkan bismillahi tukallimullahu wa kalamullahu la ilaha illa anta rabbul alamin. Tapi nggak boleh keceletot. Itu untuk apa saja? Bismillahi tukallimullahi wa kalamullahi la ilaha illa anta rabbul alamin. Bismillahi tukallimullahi kalamullahi la ilaha illa anta rabbul alamin. Yuk bareng. Coba jangan keceretot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tukallimallahu wa kalamuhu la ilaha illa anta rabbul alamin. Bismillahi tukallimallahu wa kalamuhu la ilaha illa anta rabbul alamin. Saya yakin keceletot kayak kulhu balik ya. Kulhu balik ya. Kulhu balik dia malin enggak? Kulhu balik ya. Kulhu balik belum kulhu nyungsang ya. Kulhu balik itu baca kulhu dari belakang. Nih. Coba masih kebalik gitu ya. Apal enggak kulhu balik kemarin? Nih ya. Udah kembali ke sini. Jadi kembali lagi di sini. As-saumuli ya. Puasa itu bagiku wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi balasan padanya. Wa sukunil ya'i, dengan disukunkan yanya ajzi itu. Ai yakni jazahu katsiran min ghairi ta'yini limikdarihi. Balasannya sangat banyak. Wakila, dan dikatakan makna tersebut itu anasyama, sesungguhnya puasa itu ibadah ahabul ibadati, yang sangat dicintai ya, oleh Allah ya, atas hambanya, ilayya, atasku kata Allah, wal muqaddamu indi, dan paling terdepan itu puasa di sisi Allah. Rawahu Tabraniyu, hadis riwayat Imam Tabrani an Abi Umamah, dari Abi Umamah bi isnadin hasan, dengan jalur periwayatkan yang bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu, sesungguhnya puasa farhatan, ada dua kebahagiaan, memiliki dua kegembiraan. Yafrahu bihima, yang kedua kegembiraan itu farhatun inda iftarihi, yang pertama yaitu kegembiraan ketika ia berbuka ya, ketika berbuka.
yakni bisawali, ya, bisawali sebab telah hilang ju'ihi hausnya, wa'atshihi dan laparnya, hina, ya, pada saat, ya, ubi'alahul fitru, telah diperoleh baginya berbuka puasa. Ini maunya kan begitu gelap, waduh ya, minum air putih aja rasanya biar gitu kan gitu ya. Itu luar biasa. Makanya ketika makan apa saja enak itu, saya sering ditanya enak nggak? Enak kalau makannya 3 hari baru makan gitu. Ya, pokoknya apa saja, nasi putih aja enak. Ya kan gitu ya. Kalau lapar gitu ini ya. Jadi di situ letak daripada nikmat. Makanya kenapa kita ini puasa ya. Jadi kalau sampan nggak enak makan ya puasa, nggak usah minum jamu gitu ya. Wakila, dan dikatakan inna, sesungguhnya ya, inna farahahu, sesungguhnya kegembiraan bifitrihi, ya, dirinya sebab berbuka, inama huwa, yang demikian itu min haitsu inahu tamamu saumihi, itu kalau sempurna puasanya, ya, kalau sempurna puasanya gitu ya, gitu. Coba saja kalau sampai misalnya itu puasanya ya ada sesuatu yang kurang, ya pasti kurang gembiranya. Itu misalnya puasa berantem, ya gitu. Pasti nanti pas buka itu ganjel, pasti ganjel gitu. Ya, bohong, hibah dan sebagainya. Nah untuk jamin dari di situ. Makanya di sini, ya, ingat-ingat di sini. Jadi kegembiraan itu innahu, manakala orang yang puasa tamamu saumihi, sempurna puasanya, wa khatimatu, ya, coron jawane tutup sampai selesai khotam. Nih, ibadatihi, ya, di sini ibadahnya, wa tahwifun min rabbihi. Maka di sini jamaah rahimakumullah akan mendapatkan ya wa tahfifun, ya, dispensasi keringanan min rabbihi, dari sisi Allah, wa ma'unatun ala mustaqbali saumihi, dan mendapatkan ma'unah, pertolongan atas apa diterimanya di sisi Allah atas puasanya. Perhatikan di sini jamaah rahimakumullah. Jadi ingat-ingat ya, kegembiraan saat puasa itu dengan dasar tamamu saumihi. Kemudian wahati matu ibadatihi. Jadi ketika orang puasa tapi misalnya sholatnya nggak sempurna, ya, ibadah sunnahnya nggak sempurna, ya kurang antep. Paham gitu ya? Di situ. Jadi ingat-ingat di situ, ketika puasa itu hendaknya tamamu saumihi, disempurnakan betul-betul dengan menjaga syarat rukunnya. Wa khatimatu ibadatihi, dan juga di situ sempurnakan pula ya, ibadahnya yang menyertai daripada puasa. Supaya apa? Tahfifun min rabbihi, mendapatkan keringanan, rupanya ampunan, wa ma'unatun, dan pertolongan ala mustaqbali saumihi, dengan apa? Dengan diterima, dengan menghadapnya puasanya itu kepada Allah. Wa farhatun, dan kegembiraan yang kedua inda liqa'i rabbih, orang berpuasa itu pada saat berjumpa Allah, yaitu pada saat meninggal yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Qala, telah berkata Wahbun bin Munabi, Syekh Wahab bin Munabi, laisa lil mu'mini, ya, dikatakan bagi orang yang beriman itu tidak ada sesuatu rahatun yang menggembirakan tunaliqa rabbih, ya, kecuali pada saat berjumpa dengan Allah. Nih, sementara orang-orang munafik itu takut kalau berjumpa dengan Allah. Ya, orang munafik itu merasa berat kalau berjumpa dengan Allah. Nah, di sini dikatakan
laisa lil mu'mini, tidak ada atas orang mukmin rahatun, kegembiraan, dunalika irabbihi, selain daripada berjumpa dengan Allah. Nah, di sini liqa arabihi, ya, kesenangan ketika berjumpa dengan Allah itu inda dunya, pada saat di dunia, yaitu wa inda ibadati, pada saat beribadah, pada saat zikir, pada saat sholat. Nah, sampai seneng enggak? Pada saat zikir seneng enggak? Oh, saya seneng Pak, sampai tidur. Saking senengnya. Saking senengnya sampai tidur. Lah ya beda lagi ya. Beda lagi naudzubillah min dzalik gitu ya. Kalau seneng kan semangat itu. Monggo ya. Jadi silahkan dipahami. Jadi ilmu itu sampan pahami ya. Di sini saya cuma menyampaikan yang ada di dalam kitab ini. Alhamdulillah ini kitab ini ya hasil dari wakaf sampai ya kemarin itu. Jadi ini kalau sampan ngaji ini ya termasuk ya kelasnya ini al-arba'un ya 40 hadis. Nah, kalau 40 hadis sampan itu ngaji bisa hafal, nanti tinggalnya kumpulnya bareng para nabi. Tapi harus istiqomah ngajinya itu ya. Ini. Jadi jamaah rahimakumullah, kembali lagi di sini ya. Jadi ingat-ingat. Jadi kalau sampan kepengin ya mendapatkan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah, ya imannya beneri. Kenapa? Tandanya orang beriman benar, lihat kitabnya, laisa lil mu'mini, tidak ada bagi seorang mukmin rahatun, kegembiraan, duna liqa'i rabbih, selain daripada berjumpa dengan Rabbnya. Jadi kalau di dunia ya selain daripada ibadah. Selain daripada ibadah. Jadi kalau misalnya orang mukmin kok senangnya, gembiranya kalau jalan-jalan, wah, gembiranya kalau belanja, gembiranya kalau arisan, gembiranya kalau reunian, ala anak kecil. Anak kecil, paham itu? Itu TK di Ponorogo, TK Pertiwi, terus TK apa lagi? Pasti kelasnya itu ya. Jadi kalau orang yang mukmin itu silakan, yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata Wahab bin Munabbihin, Syekh Wahab bin Munabbih, laisa lil mu'mini, tidak ada bagi orang yang beriman, sesuatu rahatun, yang menggembirakannya, duna, selain dari liqa'i, berjumpa atasnya Rabbihi, dengan Tuhannya, yakni bi khusulil jazai, dengan meraih balasan, wasawabi, dan pahala, au bin nazari, atau dapat melihat, ila wajhi, kepada wajahnya, zat rabbihi, zat Rabbnya. Intaha, selesai sampai sini. Jadi di situ subhanallah. Jadi sampan itu kalau misalnya, nah kalau orang hidup itu, kalau mukminnya benar itu tidak ada keindahan yang melebihi daripada keindahan ibadah bisa khusyuk. Itu. Jadi kalau orang sudah ibadahnya bisa khusyuk, bisa usul, itu nggak ada keindahan yang melebihi itu. Pasti keindahan ataupun apapun kegiatan yang lain tidak berasa. Itu tidak merasanya nyaman. Makanya kalau orang sudah seperti itu biasanya senangnya itu halwat. Halwat itu menyendiri untuk ibadah, untuk nyambung dengan Allah. Itu kelasnya adalah para guru mursyid.
diskusi. Kalau sempat sampai kelasnya hasad dan kelayaban. Ini dia. Jadi kalau di rumah ya megang Quran, wiridan, PT. Makanya sekarang majelis taklim banyak kayak gitu kan, unik gitu majelis taklim sekarang itu. Jadi pas penutupan pengajian malah jalan gitu loh ya. Bukannya di situ kalau penutupan pengajian kan sama saja imtihan ya, hatama. Mestinya itu banyak mujahadah gitu loh. Ini malah ada istilah di kampung ini udah tafakur alam. Keren ini dia. Naudzubillah min dzalik, tafakur alam. Nah yang ngikuti nenek-nenek. Begitu ditanya mau kemana nek, katanya apa itu tafakur alam. Ya, ini neko naudzubillah min dzalik. Zaman akhir Pak. Lebih lanjut. Allah.